Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal, beribadah, lahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 12 Sumatera Utara yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita menghadirkan sebuah kodrat kepada Allah, tentulah kita dalam rangka bagaimana caranya kita mendapatkan yang dikatakan hakikat Tuhan pada diri. Kalau hakikat Tuhan yang bernama Allah, berarti kita harus bisa membedakan mana diri dan mana yang nama. Kalau kita tidak bisa membedakan bagaimana yang dikatakan berkodrat kepada Allah dengan berasma kepada Allah, maka kita akan mencampur adukan. Sehingga yang berkodrat itulah yang bernama. Akhirnya kita hanya mendapatkan nama menjadi kodrat, bukan kodrat bernama. Dapat kalam Allah, hilang kalam ilah. Ini kalau kita tidak hati-hati. Kalau umpamanya kita mengajar seekor burung menyebut nama Allah, burung beo umpamanya. Burung beo kita ajar menyebut nama Allah sampai dia lancar. Terus kita juga menyebut nama Allah. Ini kalau burung beo menyebut nama Allah, terus kita juga menyebut nama Allah. Di mana letak perbedaannya? Bukan maksudnya perbedaan yang menyebut, perbedaan yang disebut Allah, yang disebut oleh burung, yang disebut oleh manusia. Di mana letak perbedaan? Perbedaannya adalah pandangan. Kalau hewan
yang menyebut burung tadi menyebut Allah, diajar burung beo, dia tetap mengamalkan apa yang terdengar. Nah, sementara kita sebagai umat Allah dipersiapkan mata batin apabila menyebut Allah, berarti mata batin kita harus melihat kekodrat Tuhannya. Nah, disinilah yang disebut dengan kodrat. Kalau kita tidak mengkaji terlebih dahulu kodrat-kodrat Allah, tetapi kita mengkaji ilmunya, maka akibatnya adalah besar cerita daripada kekuatannya. Kita terlena dengan sebuah cerita, tetapi kodratnya tidak ada. Ini yang membuat kita tersesat. Maka Allah katakan kodrat, iradat, ilmu. Pastikan dulu kodratnya. Setelah kodratnya dapat, baru dapat ilmunya. Tapi kalau ilmunya kita tahu, lebih contoh umpamanya kita mengkaji sholat, rahasia sholat kita buka, semuanya kita tahu, tapi kodrat yang sholat kita tidak tahu. Mempertemukan diri dengan Allah di dalam pensaksian mata batin, kita tidak bisa. Akhirnya apa? Ilmu menjadi cerita yang menaklukkan orang lain. Sementara kodrat Allah dalam diri hanya kodrat Dia yang bisa menghadap kepadanya. Nah, mana kodrat Allah yang tidak bersekutu itu? Kalau dipertemukan, Allah tidak menyatakan Dia bersekutu. Ibarat telunjuk kembali kepada telunjuk. Hanya bedanya satu telunjuk kanan, satu telunjuk kiri, tapi namanya sama-sama telunjuk. Artinya apa? Yang satu derajatnya Tuhan, yang satu derajatnya umat, tetapi dia satu kodrat bernama telunjuk atau Tuhan. Mencari titik celah Tuhan dan umat dalam satu kodrat ini memang butuh belajar, ya, bukan butuh pengalaman, tapi butuh belajar dengan benar. Kalaulah pencarian ini membutuhkan kodrat lain, gak masalah. Mencari Tuhan di gunung A, mencari manusia di gunung B, mungkin itu mudah. Tapi kalau mencari Tuhan dan umat dalam satu tempat yang sama, ini perlu hati-hati. Tempat yang samanya mana? Itulah diri. Itu. Jadi jangan kita membesarkan sesuatu ilmu tanpa kodrat. Makanya dikatakan kodrat, iradat, ilmu. Kodrat, iradat, ilmu. Ah, itu. Jadi jangan ilmunya yang banyak, kodratnya enggak ada. Diri ada 7. Marwah diri, ada 7 tingkatan diri untuk mencapai derajat ibadah. Kalau hanya 2 diri baru dapat, berarti derajatnya baru 2. Berarti sholatnya belum banyak nilainya, baru 2. Nah, sementara hakikat diri itu ada 7. Berarti kita harus dapat 7 diri, 7 tingkatan diri.
Tolong suaranya. 7 tingkatan diri. Saya kasih percontohan, satu adalah diri tubuh namanya. Kalau tubuh pasangannya ruh, betul enggak? Nah, kalau tubuh pasangannya ruh, di hutan juga ada yang punya tubuh, punya ruh, tapi enggak boleh sholat. Ya, enggak boleh sholat. Berarti kita mulai tahu kalau hanya tubuh dengan ruh, berarti itu nilainya belum menjadi umat. Apalagi dinaikkan menjadi hamba. Tolong suaranya. Apalagi dinaikkan menjadi hamba. Syarifah, Hafsah, suaranya, audionya dimatikan. Apalagi menjadi hamba, mulai dari makhluk ke umat ke hamba, dan selanjutnya. Inilah tujuan kita, belajar tentang kodrat untuk mendapatkan sebuah ilmu. Jangan kita berilmu pengetahuan yang banyak, tapi kekuatan dan kemampuan cerita itu tidak bisa dibuktikan dalam rangka mentajalikan diri kepada Allah. Berarti ilmu yang kita ceritakan itu hanya sekedar jabariyah atau sejarah. Padahal kita dibentuk dalam keulamaan untuk membawa umat kepada Allah, untuk menuntun umat menuju Allah. Islam itu din, dal alif nun, memperjalankan diri, bukan mengamal-ngamalkan diri, bukan mengamal-ngamalkan ilmunya, tapi memperjalankan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi dengan kita sudah mulai belajar bagaimana caranya kita ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, tentunya dengan menghampirkan kodratnya sendiri. Mana yang kodrat diri berupa diri, mana kodrat diri yang berupa diri yang didirikan, mana kodrat diri berupa diri yang berdiri, dan mana kodrat diri yang berupa sebenar-benar diri. Nah, itu kan beda jamaah. Jadi mulai kita belajar kepada kodrat, tentang kodrat. Maka untuk itu jangan kita melampaui batas, kata Allah. Apa yang dikatakan melampaui batas? Kita tidak merasa mendapatkan kodratnya, tapi mendapatkan cerita pengetahuannya. Nah, ini berbahaya. Coba nanti diperhatikan surat Al-Isra itu pelan-pelan. Sangat banyak nasihat Allah di dalam surat Wahyu yang satu itu. Jangan menceritakan yang tidak kamu tahu, jangan mengikuti yang kamu tidak ada pengetahuanmu di situ, karena semua diminta pertanggungjawabannya. Kalau nanti kamu bilang zikir mengingat Allah, nanti dipanggil ingatanmu, ditanya apa ia mengingat aku engkau apa tidak. Jadi kita harus mendapatkan 3 perkara. Pertama, murid yang hak, ilmu yang hak, guru yang hak.
Ya. Nah, inilah puncak kebenaran. Jadi insya Allah mari kita belajar membangun kodrat-kodrat Allah pada diri kita, sehingga berbentuklah sebuah diri. Kenapa? Semakin tinggi pengetahuan kita tentang kodrat, berarti diri yang dihadirkan di saat sholat itu semakin tinggi derajat sholat kita. Kalau derajat diri yang hadir, Allahu Akbar, nah itu diri apa yang dipakai? Nah, itu bertingkat pemahaman di situ. Makanya ini yang dikatakan mencari diri dengan diri, kalau ketemu bukanlah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Inilah yang dikatakan dengan iman Islam. Apa yang dikatakan iman Islam? Yaitu beriman ada yang kita imani di setiap perbuatan Islam. Di setiap perbuatan Islam ada yang kita imani. Apa? Hakikat yang bersembunyi di balik pekerjaan syariat. Untuk apa kita punya cerita tinggi, pengetahuan tinggi, tapi kita tidak punya kekuatannya, tidak mampu membawa umat dituntun menuju Allah. Kita tidak mampu membedah umat itu untuk mempertemukan diri dia dengan Allah. Inilah tugas kita dibentuk dalam makom belajar ini. Dibentuk kealimannya menuju ulama, bukan keabitannya. Alim bukan abid. Kalau abid itu dia tahu ilmunya, dia masuk kamar, dia zikirkan sendiri, dia nggak mau tahu, kasih tahu orang lain. Itu abid namanya. Itu yang dibenci sama Allah. Untuk itu kita bagaimana bisa menjadi rambu manusia mencari Tuhan, tempat bertanya, tempat belajar. Wahai guru, bagaimana cara mendekatkan diri saya, menghampirkan diri saya kepada Allah? Jadi bukan kita mendengarkan cerita seorang yang hebat, tiba-tiba kita terlena dengan cerita, tetapi ternyata kenyataan kodratnya itu beda. Untuk itu para jemaah sekalian, mari kita menyelesaikan pekerjaan pertama itu, yaitu mengembalikan miliknya, yaitu kodratnya Allah semata. Sehingga apabila Allah mendatangi kodratnya, batinnya mendatangi nyawa, zatnya mendatangi insan, nurnya mendatangi jasad, sehingga tidak ada lagi bersekutu. Bersekutu itu apa? Tidak lagi dia mendatangi yang tidak hak dia, tapi dia datang, semua harus menjadi hak milik dia. Nah, bagaimana kita menyerahkan satu persatu sehingga berupa sebuah diri yang telah dimiliki, yaitu diri. Jadi ada diri, sebuah diri, tapi bukan dirimu, tapi diri. Nah, coba bagaimana? Kalau memang Allah punya sebuah diri, itulah kita, diri, tapi bukan diri kita, tetapi dirinya. Bukan Allah punya diri, tetapi diri yang diciptakannya, diri yang dia jadikan sebagai alat untuk menjadi umat. Allah adalah wujud, bukan sebuah diri. Nah, bersyukur kita menjadi sebuah diri. Diri siapa? Dirinya Allah. Diri miliknya Allah. Kalau Allah wujud, tidak diri dia. Nah, tapi jangan lagi kemanusiaan kita masuk.
dengan adanya aku mengamalkan ilmu Allah. Nah, aku yang mengamalkan, tidak boleh begitu. Diri itu adalah sebuah amalan, namanya ihsan. Iman, Islam, ihsan. Bagaimana kita menjadi sebuah diri, kodrat sebuah diri. Dan kita punya nama untuk melindungi dirinya. Kita perkenalkan nama kita dan kita mengaku kita ini adalah dia. Berarti kita memperkenalkan dirinya kepada orang lain melalui diri kita. Ini yang dikatakan pendekatan diri. Berarti kita harus mengkaji kodrat-kodrat Allah dalam diri kita yang bernama nafs atau diri. Disinilah makanya kata belajar mengkaji kodrat. Ya, kita belajar mengkaji kodrat. Gitu. Dengan kita belajar mengkaji kodrat, bagaimana menjadi kodrat Allah semata, bagaimana menjadi iradat Allah semata, sehingga tidak ada yang kita punya lagi melainkan miliknya semata. Maka menjadilah sebuah kodrat bernama diri, tapi bukan diri kita. Nah, itulah iman Islam tadi. Iman Islam memakai diri dan mengembalikan diri. Baik, mari kita lakukan muzakarah. Saya sampaikan, selalu muzakaratun fil jamiat rahimakumullah. Jemaah menjawab la ilaha illallah wallahu akbar. Selalu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh menyampaikan amanah daripada jemaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah, malam ini kita telah diberikan kesehatan, lapangan waktu untuk mendengarkan tausiah yang diberikan Buya Pasaman Timur tentang membedakan kodrat Allah dengan kodrat manusia dengan pandangan di dalam melaksanakan sholat. Terima kasih kepada Buya Insyaallah. tausiahnya pada malam ini. Semoga kami dengan jemaah mendapat barokah. Amin insyaallah. Terima kasih semuanya kepada jemaah. Silakan pijit lambang tangan untuk mempertanyakan apa yang ditausiahkan Buya, pertanyakan kepada Buya Pasaman Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri silakan bertanya kepada Buya Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Amin insyaallah. Tolong penjelasannya Buya, perbedaan kodrat diri sama umat Buya. Iya. Kodrat diri adalah nafsnya Allah, ya. Kodrat diri adalah miliknya Allah yang bernama diri atau nafs. Tapi kemanusiaan atau umat adalah sebuah jiwa yang ada di dalam kodrat itu tersebut. Bukan kodrat itu manusia, tetapi jiwa
manusia, jiwa keumatan Allah yang ada di dalam kodrat tersebut. Ini yang dikatakan ada hayat dalam kodrat. Kita tidak boleh dalam kesadaran kalau ini diri kita, tetapi kesadaran kita ada dalam kodratnya Allah yang bernama diri. Nah, begitu, paham? Insya Allah Buya, berarti sama dengan fiil dengan afal itu Buya. Ya, begitulah kira-kira. Kalau kodratnya memang begitu. Kalau yang bergerak adalah af'al, yang menggerakkan adalah fi'il, ya kita akui bukan kita yang af'al, tapi fi'il yang menggerakkan af'al. Jadi kalau di dirinya dilihat keumatannya ada di af'al, bukan di fi'il atau di if'il, tapi adanya di af'al. Gitu, di yang menggerakkan. Itu kodratnya. Jadi bukan yang af'al kodrat diri, tapi kodrat fi'il itulah yang menggerakkan af'al. Berarti kodrat keumatan ada di af'al, mengikuti, mengulangi. ya. Paham? Insya Allah Buya, alhamdulillah, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Terima kasih kepada Bu Fitri. Selanjutnya Pak Budi Prayitno, silakan bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak. Izin bertanya Ayah Guru. Mohon penjelasan di mana kedudukan iman, Islam dan ihsan di dalam diri itu dia. Mohon penjelasannya Ayah Guru. Baik. Iman, Islam, ihsan itu, iman Islam itu ya ihsan. Ya. Iman Islam itu ihsan. Ya. Coba kalau ihsan tidak ada, bagaimana ada insan? Insan adalah jiwa, sebuah jiwa yang bergerak. Namanya umat. Sementara ihsan adalah kodrat yang bertajali, namanya diri. Jadi kalau kita beribadah, kita pasti pakai iman ihsan. Ya. Makanya ada iman, Islam, ihsan. Nah, gitu. Sebetulnya kalimatnya tinggal diteruskan aja. Iman Islam ya ihsan. Kenapa? Iman Islam 5 kali 6, Islam 5, iman 6, 5 kali 6 30. 30 itu juz itu manusia atau ihsan. Ya kan? Iman tambah Islam jadi insan, jadi ihsan. Nah gitu. Jadi kalau iman Islam ya ihsan. Ihsan ini ya. Adalah sebuah diri yang disirkan, diri rahasia, namanya Makanya kalau takbiratul ihram itu ihram. Itu diri ihsan itu yang harus berdiri. Paham? Insya Allah ya Guru, paham. Terus ada lagi? Ada lagi yang dipertanyakan? Pada jemaah, ada yang bertanya lagi?
Ibu Derhana silakan bertanya kepada Buya. Masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi pertanyaan? Baik. Masa? Tidak ada lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan, Buya, marwah diri itu ada 7, Buya. Iya, marwah diri ada 7 dinamakan martabat insaniyah. Ya. Jadi kalau sudah berjalan 7 martabat itu, baru terjadi kata Allah. Bagus kamu berpikir dengan jernih, saya suka itu. Ya. Orang yang nyambung ke tauhid pasti Allah bimbing. Martabat insaniyah itu 7, maka dikatakan martabat insan. Nah, kalau kita kaji nanti martabat insan dengan 7 perjalanan, maka kita akan tahu dari mana munculnya kata Allah berakhir dengan diri. Kalau dikaji nama Allah itu yang dapat diri, bukan Tuhan. Dikaji diri baru dapat Tuhan. Gitu. Jadi nanti itu kamu cari di YouTube 7 martabat insan. Ya, kamu cari nanti di live berikutnya kamu tanyakan. Insya Allah, Buya. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ayah, Ya, silakan. tentang mendirikan kodrat diri ini, Ayah. Apa melalui zikir, apa witir, Ayah? Tidak, itu melalui takharub. Melalui takharub dalam rangka memperjalankan. Itu sudah ada di YouTube, menghilangkan sama jadi sami'un, hilang sami'un jadi batin. Menghilangkan basar jadi basirun, basirun hilang jadi batin. Kali 7 menjadi al-haq. Al-haq masuk ke dalam batin, batin keluar menjadi zat, zat hidup menjadi nur. Itu sudah ada di YouTube. Silakan dicari, minggu depan dibahas. Di mana nanti enggak ketahuannya, ya? Insya Allah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suindro silakan bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Buya. Alhamdulillah, insya Allah. Amin. Mohon ingin bertanya, Buya, mohon penjelasannya. Iya. Tentang sholat, ibaratnya ada si an dan si am ini, Buya. Yang belum paham kali lah. Yang An masuk diantarkan telapak tanganmu ke kolbi, tutup. Am melihat kejadian di dalam. Selesai di situ. Paham? Nah, itu dia. Itu ilmu, ya. Nah, baik. Jalankan itu. Ya. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, yang lain.
Jadi di dalam mengkaji tauhid, kalau pertanyaan kita lebih tinggi, jawabannya akan lebih tinggi. Artinya apa? Akan mendapat keberuntungan di jawaban. Makanya kalau belajar ilmu tauhid memang harus mencari, jangan menunggu. Mencari. Tonton YouTube, cari di mana tajali-tajalinya. Bagaimana cara menjalankan? Nanti di muzakarohkan, baru dipertanyakan. Itu baru belajar namanya itu. Baik, masih ada pertanyaan? Ibu Sarifah, angkat tangan. Jadi begitu jemaah ya. Kita dalam belajar bermuqarrabin kepada Allah, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu hati yang mencari Dia. Jangan kamu santai dan merasa nyaman hidup tanpa Tuhan. Jangan kamu terlena dengan hiburan cerita, tapi lihat dirimu sudah sejauh mana. Ya, itulah yang penting jamaah, meningkatkan pemahaman kepada Allah, yaitu hati yang mencari. Ya, hati yang mencari. Jangan merasa nyaman sebelum bermuka syafah dengan Dia, sebelum bertemu. Maka jangan kita berhenti untuk mencari. Tempuh jalannya. Sudah lebih 500 lebih jalan ke Tuhan di YouTube itu. Ya, semakin banyak pengetahuan rohanimu, semakin besar derajat dirimu. Makanya Al-Quran sampai beribu-ribu ayat, sementara umat Islam alif sendiri susah dia bongkar. Tapi ayatnya beribu-ribu. Tujuan Allah apa? Supaya masuk ayat itu ke dalam diri, sehingga diri itu besar. Kalau rohani sudah besar, dia mudah mencari Tuhan. Kalau pengalaman yang besar, rohani kecil, Allahu alam, tidak akan bisa jalan. Maka terima kaji itu dengan hati niat yang baik. Perlihatkan kita butuh jalan. Saya selalu menyampaikan kepada jamaah, jangan merasa nyaman hidup sebelum kau tahu Tuhanmu. Apa yang bisa kamu banggakan tanpa Tuhan hidup ini? Buktinya yang mati itu adalah yang ditinggalkan Tuhan. Kalau nyawa tidak akan mati. Kalau dia mati, bagaimana dia kembali kepada Allah? Tapi kalau Allah yang gak betah lagi di dirimu, dia kembali. Al-maut, wow, sukun bulat di atasnya. Sukun mati, wow, dia itu yang pergi. Jangan bikin dia tidak betah di dirimu jemaah. Pelihara batin Allah dengan rindu dan sayang. Limpahkan kerinduanmu kepada nyawamu, kepada Allah melalui nyawamu. Capai dan gapailah dia. Beruntunglah kamu dikenalkan oleh jalur mursyid tauhid.
Anggap kamu dapat peringatan terakhir apabila dikala kali ini saya tidak bersyukur, mungkin tidak ada lagi jalan keluar dalam hidup saya kepada Allah. Begitu kita itu bersyukur. Mungkin ini yang kesempatan yang terakhir buat saya untuk bisa dekat dengan Allah. Sudah berapa ulama yang tidak saya perhatikan. Ternyata Allah masih sayang ke saya. Dia kirim lagi mursyid muktabaroh, seorang syekh. Berarti saya masih sayang Allah sama saya. Mungkin ini peringatan terakhir dan kesempatan terakhir. Kalau kamu sudah ditinggalkan oleh kapal tauhid, menjadi makhluk kamu di dunia ini jamaah, bukan menjadi umat. Ingat, di belakangmu ada yang mengikutimu, adalah keluarga dan buah hatimu. Jangan mereka kamu jadikan persiapan untuk bahan bakar api neraka. Kamu beri dia makan, kamu besarkan untuk kehidupan api neraka. Surga mana yang bisa bikin kamu nyaman kalau teriakan anakmu di neraka itu sampai ke surganya Allah? Mungkin sutra tempat kamu duduk itu berasa api. Karena di neraka ada teriakan tolong bu, tolong ya, tolong mak. Kamu belum menjadi sebuah pohon tempat bergantungnya dahan, tempat bergantungnya daun, tempat bergantungnya buah. Kamu belum menjadi sandaran keluargamu di mata Allah. Kalau ada satu menjadi pohon yang bertauhid kepada Allah, aman ranting, aman buah, aman daun, maka itulah yang dikatakan berdunialah kamu seolah hidup selamanya, dan beribadahlah kamu seolah mati besok pagi. Jangan disia-siakan. Tingkatkan pemahamanmu, tingkatkan pencarianmu kepada Allah dengan memahami jalan-jalannya yang telah disiapkan di YouTube itu. Capailah dengan secepatnya. Baik jamaah semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan himbauan saya ini untuk berkodrat menjadi perhatian awal, ya. Mendapatkan, menjadikan diri ini kodrat Allah. Cari alat-alatnya di YouTube itu, mana yang dilebur satu persatu. Kalau ada yang tidak tahu, WA saya. Hati-hati jamaah. Orang yang kayak kita dalam mencari Allah ini, musuh kita adalah iblis. Kita musuh pertama yang harus dia tumbangkan. Apabila kita berhasil mencapai kealiman, berarti sekian ribu umat akan selamat. Maka dia berusaha menjatuhkan kita sebagai musuh pertamanya. Maka hati-hati. Insya Allah para jemaah sekalian, mudah-mudahan kalian selalu dibimbing dan dituntun oleh Allah dalam bertauhid. Kesempatan pertemuan kita yang telah dijadikan oleh Allah, maka
Hanya orang-orang yang berpikirlah ya kata Allah yang bisa menerjemahkan makna dari sebuah pertemuan. Insya Allah para jamaah sekalian, himbauan ini lebih berharga dari 1000 malam kaji. Karena tidak ada lain, tidak ada bukan. Titian siratal mustaqim itu adalah sirat. Sirat itu adalah kaji. Dan kaji ini adalah hubungan batin antara dua manusia. Hablum minan nas wa hablum minallah. Itulah murid dan mursyid. Ingat, beribadah yang benar. Insya Allah mudah-mudahan. Baik, 10 menit lagi saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.